Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang materi teks anekdot. Apa sih itu teks anekdot? Penasaran? Silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum masuk ke materi teks anekdot, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetisi dasar yang harus kalian kuasai. Di sini ada 3.5, yaitu kalian harus mampu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Apa sih makna atau pesan yang tersirat dalam teks anekdot tersebut? Kemudian di 4.6, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Nah, kalian harus bisa mengonstruksi makna tersirat tersebut baik itu dalam teks anekdot lisan maupun tulis. Nah, yang selanjutnya 3.6, kalian harus bisa menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot itu. Kemudian yang terakhir 4.7, kalian mampu menulis teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, nantinya kalian akan ditugaskan untuk membuat teks anekdot. Stand up komedi Indonesia. Mungkin kalian sering menonton acara ini. Tahu tidak kenapa komika itu lucu? Ya, karena lucu, terdapat sindiran atau kritikan dan permasalahan keseharian yang terdapat dalam candaan para komika. Nah, sekarang teks anekdot dan teks humor sama atau tidak? Tentu tidak sama. Memang kedua teks tersebut itu mengandung unsur kelucuan, tetapi teks anekdot terdapat sindiran atau kritikan terhadap orang lain dengan candaan, sedangkan di teks humor hanya memiliki unsur lucu. Ayo coba kita cek apa saja sih unsur dalam teks anekdot. Nah, unsur teks anekdot di sini ada 3. Yang pertama ada partisipan, kemudian ditambah humor, ditambah dengan kritik atau sindiran. Sedangkan kalau teks humor itu hanya ada partisipan ditambah humor. Jadi, itu yang membedakan antara teks humor dan teks anekdot. Apa sih tujuan teks anekdot itu? Nah, tujuan kalian mempelajari teks anekdot ini, kalian bisa mengkritik atau menyindir orang lain tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Jadi, kritikan atau sindiran itu dibalut dengan candaan sehingga tidak menyakiti seseorang yang dikritik. Di mana saja sih kalian bisa menemui teks anekdot ini? Nah, teks anekdot ini bisa kalian temui biasanya ada di media elektronik, media cetak, tempat kongko, maksudnya itu seperti tempat kalian makan atau minum atau jajan. Nah, biasanya kan di sana juga ada disediakan seperti tadi yang acara stand up comedy. Kemudian ada yang terakhir di media siber. Media siber ini adalah wahana jurnalistik yang menggunakan internet. Jadi, seperti sosial media juga termasuk ke dalam media siber. Definisi dari teks anekdot. Teks anekdot itu di sini cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi kata kuncinya dalam teks anekdot itu yang pertama cerita, kedua menarik, yang ketiga lucu, keempat sindiran atau kritikan, yang kelima adalah unik. Ciri-ciri teks anekdot ada 7. Yang pertama itu menceritakan orang penting. Nah, orang penting ini bisa juga seperti pejabat, presiden, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan ini biasanya untuk mengkritik seseorang tersebut. Yang ketiga, cirinya itu menyindir. Yang keempat, kisah menyerupai dongeng. Nah, kisah menyerupai dongeng ini seolah-olah dibuat seperti dongeng. Yang kelima, menggelitik. Yang keenam,
cerita terhubung umum atau realistis sesuai dengan kejadian sebenarnya. Yang ketujuh, mengandung humor. Jenis-jenis teks anekdot terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan peristiwa, yang kedua berdasarkan tokoh, yang ketiga berdasarkan tujuan. Nah, yang pertama, berdasarkan peristiwa, ini masih terbagi menjadi 2. Yang pertama itu non-fiksi, yang kedua itu fiksi. Non-fiksi ini peristiwanya itu nyata dengan tokoh dan latarnya juga yang sebenarnya. Kemudian fiksi ini kisah fiksi atau khayalan. Nah, tokoh dan latarnya pun berupa rekaan si pengarang. Jenis anekdot yang kedua berdasarkan tokoh. Nah, berdasarkan tokoh ini terbagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tokoh terkenal non-fiksi, yang kedua tokoh terkenal fiksi, yang ketiga tokoh sufi, yang keempat tokoh binatang. Yang pertama, tokoh terkenal non-fiksi ini bersumber dari kisah nyata yang dilakukan oleh tokoh terkenal, biasanya seperti pejabat. Yang kedua, tokoh terkenal fiksi. Kisah tokoh terkenal ini yang merupakan hasil rekaan si pengarang. Tokohnya pun rekaan si pengarang. Contohnya tokoh Abu Nawas. Yang ketiga adalah tokoh sufi. Tokoh sufi ini adalah pemuka agama. Jadi dalam teks anekdot ini menceritakan keseharian seorang sufi atau pemuka agama. Yang terakhir adalah anekdot binatang yang menggunakan tokoh binatang. Selanjutnya, jenis anekdot yang berdasarkan tujuan. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, anekdot kritik. Jadi tujuannya dalam teks anekdot ini mengkritik seseorang dengan makna yang tersirat. Nah, biasanya ini mengkritik tentang pemerintah. Yang kedua, anekdot nasihat. Nah, anekdot nasihat ini biasanya berisi nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui makna tersirat dalam teks anekdot, yang pertama kita lakukan adalah mendata pokok-pokok isi anekdot tersebut. Yang pertama, tentunya kalian harus membaca teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Di situ di dalam teks anekdot itu menceritakan apa permasalahannya, apa mengkritik siapa, pesannya apa. Kemudian catat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Selanjutnya, mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama, itu kalian baca terlebih dahulu teks anekdot tersebut. Yang kedua, analisislah pesan, kritik, atau nasihat dengan menilai tindakan atau dialog yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, simpulkan makna tersirat tersebut berupa pesan, kritikan, atau nasihat dari cerita. Ini ada sebuah teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Ya, Udin tahu tidak sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, dalam teks anekdot tersebut, kritikan yang ingin disampaikan itu ditujukan pada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau tidak ingin kehilangan jabatannya. Nah, tujuannya itu bukan hanya itu, tapi agar si para pejabat itu sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan itu sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain. Nah, itu makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot ini.
Oke, kita masuk ke dalam struktur teks anekdot. Sebelum nantinya kalian akan menganalisis teks anekdot strukturnya, kalian harus tahu dan paham dulu apa saja struktur dalam teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5. 1. Abstraksi, kedua orientasi, ketiga krisis, 4. Reaksi, 5. Koda. Nah, yang pertama abstraksi. Abstraksi ini suatu bagian awal paragraf yang fungsinya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi teks anekdot tersebut, biasanya berupa narasi. Kemudian yang kedua orientasi. Orientasi ini kondisi awal kejadian atau peristiwa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut. Yang ketiga, krisis. Nah, krisis ini adalah bagian yang terjadi masalah. Masalah sudah muncul di krisis. Kemudian reaksi. Reaksi ini jawaban dari krisis. Reaksi ini menjelaskan penyelesaian masalah yang muncul di tahapan krisis. Yang terakhir adalah koda. Koda ini bagian akhir yang memberikan kesimpulan. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh analisis struktur dalam teks anekdot. Ini teks anekdot yang tadi, dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, yang tadi kan struktur yang pertama itu abstraksi. Abstraksi itu menjelaskan atau gambaran dari keseluruhan isi teks anekdot tersebut. Nah, di sini di kantin sebuah universitas ada 2 orang mahasiswa, Udin dan Tono, sedang berbincang-bincang. Itu masuk ke dalam struktur abstraksi. Kemudian orientasi, struktur yang kedua. Orientasi ini adalah menjelaskan peristiwa awal atau kejadian awal. Si Tono berbicara, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin menanggapi, begitu saja diperhatikan si Ton, itu masuk ke orientasi, karena awal peristiwa. Kemudian struktur yang selanjutnya itu krisis. Krisis ini memunculkan masalah. Si Tono bilang, ya Udin tahu tidak sebabnya, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat. Nah, itu masalahnya, permasalahan utamanya yang dibahas dalam teks anekdot ini, jadi masuk ke dalam struktur krisis. Struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini jawaban atau cara penyelesaian dari krisis tadi. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Kemudian yang terakhir adalah koda. Nah, si Udin ini bingung, tanda tanya. Itu contoh analisis struktur teks anekdot. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah teks anekdot lagi yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Mari kita analisis strukturnya satu persatu. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu ya. Seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Hanya bisa pasrah, tak berdaya. Nah, kita mulai ke struktur yang pertama, abstraksi. Abstraksi itu tadi menggambarkan gambaran secara umum seluruh isi dalam teks tersebut. Nah, ini di sini ada seorang warga yang melapor kemalingan. Ini masuk ke dalam abstraksi. Nah, kemudian masuk ke orientasi. Orientasi itu awal kejadian atau awal sebuah peristiwa. Nah, awal sebuah peristiwanya si pelapor ini melapor ke polisi. Pak, saya kemalingan. Nah, si polisinya menjawab, kemalingan apa? Nah, ini masuk orientasi. Kemudian pelapor bilang lagi, menjawab lagi, mobil Pak, tapi saya beruntung. Nah, ini masuk ke dalam struktur orientasi. Selanjutnya adalah krisis. Nah, di sini
sudah ada permasalahan yang dibahas atau permasalahan utama yang dimunculkan. Kemalingan kok beruntung? Nah, ini. Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, ini sebuah masalah. Jadi masih masuk ke dalam struktur krisis. Nah, selanjutnya si pelapor itu menjawab, belum, sambil penuh keheranan. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Nah, itu masuk ke dalam reaksi. Si pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Itu masuk ke dalam koda. Nah, itu bagaimana cara atau contoh dalam menganalisis struktur dalam teks anekdot. Oke, baiklah, sudah selesai materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.